Salam sejahtera, damai, bahagia. Kesempatan hari ini kita akan membahas tentang 8 suara yang ada di diri kita, atau ada 8 bisikan di dalam diri kita itu yang membisikkan, apalagi kita itu mempelajari, mendalami ilmu spiritual, supernatural, dan yang menggali di alam-alam lain. Ya, ada 8 suara. Suara pertama itu adalah suara kanas, terus korin, hatif, marit, ifrit, rohaniun, makhluk tanpa nama, dan makhluk ciptaan pikiran. Yang kita bahas dulu adalah tentang namanya kanas. Kanas itu adalah bayangan di dalam diri kita, atau namanya yang disebut itu ilmu yang mempelajari kebatinan, yang mempelajari ilmu al-hikmah, mempelajari ilmu sejenisnya, itu dia mempunyai bayangan, atau namanya suara di dalam diri itu yang membisikkan, kamu akan melakukan ini, kamu akan seperti ini, kamu akan banyaklah namanya tentang arah-arah yang menjadikan kita itu disebut namanya suara batin, atau namanya suara yang di dalam diri itu kita gali rahasia diri. Kalau manusia mempelajari alam spiritual itu ada namanya kanas itu bayangan yang akan membisikkan kita itu di jalur kita mempelajari apa. Apakah kita mempelajari ilmu kebatinan, apakah kita mempelajari ilmu al-hikmah, apakah kita mempelajari ilmu spiritual, ilmu supernatural. Nanti ada suatu pemahaman atau suatu amalan atau suatu ajian di situ. Nah, disitulah ajian atau amalan itu kita membangkitkan. Kalau kita melantunnya suatu ayat, berarti kita membangkitkan hodam ayat. Terus kita membaca atau ajian, berarti kita membangkitkan hodam ajian. Di situ tergantung versinya masing-masing, dan di situ tergantung alirannya, di situ tergantung pemahamannya, di situ tergantung dia menggali alam rahasia itu di titik mana. Itu namanya kanas. Kanas itu adalah bayangan atau suara, atau namanya yang tidak nampak, yang kita yakini karena wujud dari suatu pemikiran, imajinasi kita itu terbentuklah suatu energi dari suatu kamilah yang kita lantunkan, atau ajian yang kita baca, atau namanya ada suatu ijib muhit wapak yang kita tulis, itu nanti dari suatu kita yakini itu terbentuklah ada hodam ayat di situ, terbentuklah bayangan diri kita wujud. Terus ada suara yang membisikkan kita itu akan nantinya dilanjutkan seperti apa. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah korin. Korin itu adalah kembaran kita. Korin itu adalah kembaran goib kita yang waktu kita lahir. Namanya korin. Korin itu saudara goib, saudara kembar. Kalau kita mempelajari suatu keagamaan itu namanya korin. Kalau kita mempelajari suatu ilmu kejawen atau ilmu suatu sejenis lainnya, yakin itu namanya sadulur 45 pancer. Yang disebut namanya kakang kawah, adi arari, pusar getih. Nah, ini 4 sadulur atau 4 pancer, 5-nya kita pancernya. Nah, kalau versi ke agama atau korin, kita mempunyai 4 penjaga. 4 penjaga itu Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Nah, ini 4 malaikat inilah yang menjaga kita. Yang memasih wahyu itu adalah malaikat Jibril, yang menggali rezeki itu malaikat Mikail. Nah, ini dari Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu ada perannya di diri kita, ada peran masing-masing. Kalau kita menggali ke diri, karena ada saudara kembar kita atau namanya saudara goib kita itu korin. Kalau kita mempelajari ilmu kejawen itu ada sadulur 45 pancer dari perwujudan ilmu yang kita pelajari, bukan perwujudan ilmu. Ini yang disebut namanya kakang kawah, adiari, pusar getih.
Ini sudah mutlak, faktanya ada. Tapi kalau dalam keagamaan itu mutlak juga ada namanya ada kisah. Jibril, Mikail, Israfil ini adalah yang ada di diri kita. Sama, itu koordinat saudara kembar kita. Kita naik lagi, ada hatib. Hatib itu adalah sebagai gema. Gema itu adalah suara dalam diri. Suara dalam diri itu gema. Gema, menggema, atau nanti kalau kita mempelajari ilmu kekuatan saat ini, kita bisa menggemakan diri kita itu dari namanya hatib. Hatib itu adalah suara yang menggema, yang kita bangkitkan dari suatu ilmu spiritual kita. Menggema, nanti ada gema, suara gema. Misalkan kita mempelajari raungan ilmu ajian, itu kan ada raungan itu menggema. Menggema itu ibarat itu kita bisa menghadirkan, kita itu bisa mewujudkan dari gemaan itu karena dibangkitkan dari suatu ilmu yang kita pelajari itu. Ada gema-gema energi yang bisa kita dorong dari gema-gema yang mengandung, kan di diri kita itu ada kosong. Kosong itu, dari kekosongan itu apa yang diisi dari gema-gema suara itu tetap lari nanti ke hodam ayat. Dengan ayat apa kita bangkitin hodam itu? Kegemaan suaranya. Itu gema namanya, atau gema atau aktif. Nah, namanya kita kan marit. Marit. Jika marit itu adalah disebut namanya raksasa. Raksasa diri. Atau apa dibilang raksasa diri? Kesombongan. Kalau kita membangkitkan ilmu itu didasari dengan suatu pemahaman yang tidak didasari dengan pengendalian diri, nanti marit itu adalah raksasa di dalam diri, adalah egois, tinggi hati, sejenisnya. Yang kalau kita orang mempunyai ilmu itu pasti dia bisa nggak mengendalikan ilmunya, dia bisa nggak mengontrol emosinya, dia bisa nggak mengendalikan dari suatu, tetap balik lagi nanti ke hodam ayat, karena kita membangkitkan satu ajian itu, energi kita itu pasti dengan suatu kalimat-kalimat atau ajian-ajian yang disebut namanya penyambung dari alam manusia ke alam dunia sunyaruri, atau namanya alam goib, atau alam tidak nampak, atau alam ruh, gitu, masuk ke alam sukma, atau alam raga, atau alam jiwa, itu masuk nanti dengan energi dia, dengan rasa perkasa dia dari suatu pemahaman tentang energi, dari suatu marit itu adalah raksasa diri. Kalau kita balik naik ke diri, itu bukan raksasa diri, namanya ego, atau namanya ilmu yang dibalut dari suatu pengendalian yang kurang. Itu namanya marit, raksasa diri. Kita berbalik ke diri adalah ego, tinggi hati, merasa paling hebat, merasa paling benar dari suatu pemahaman, karena namanya timbul ego. Karena kata Nabi Muhammad, kalau kamu ingin bisa mengendalikan diri kamu ingin bisa mengendalikan suatu emosi kamu harus bisa mengendalikan diri. Berarti raksasa diri kita ini harus kita kenali, diri kita harus kita kenali, bagaimana kita bisa menguasai ego kita itu, jangan sampai kita dikuasai dengan ego. Nah, kita kembali lagi namanya ifrit. Ifrit itu adalah suatu dalam kisah cerita itu adalah Raja Iblis. Yang disebut Raja Iblis itu adalah Raja Pembangkang. Kalau diri kita ini adalah sebagai pembangkang atau sebagai makhluk yang dibilang kita itu, kalau kita sudah memahami tentang semua pengetahuan, kita merasa paling benar. Nah, itu kita sebetulnya udah membangkang. Kalau kita udah merasa paling benar, kalau kita udah merasa paling hebat, itu udah membangkang diri kita. Tidak memenuhi syarat yang pernah diajarkan oleh junjungan Nabi kita untuk mengendalikan, untuk bisa meredam emosi, untuk bisa mengendalikan nafsu. Karena Nabi Muhammad SAW, musuh terbesar itu adalah nafsu. Nah, nafsu itu ada ifrit yang ada di dalam diri kita, bukan kita melawan ifritnya yang ada dulu kisah tentang Nabi, bukan. Ifrit yang ada di diri kita, karena nafsu. Kita kembali lagi
bagaimana kita mengendalikan nafsu, bagaimana kita harus bisa mengenal diri kita itu siapa, bagaimana kita bisa mengendalikan suatu emosi, bagaimana kita bisa mengendalikan suatu ego. Nah, kita harus bisa memahami diri kita atau bisa mengenal. Bagaimana kalau kita udah mengenal diri kita, jaminan kita akan bisa mengendalikan diri, tidak terbawa dengan ego-ego atau tinggi hati yang telah Allah kasih ujian kepada kita. Bagaimana kita bisa mengendalikannya? Karena gampang, contohnya Allah itu sudah memberikan sifat 20 dan Allah itu sudah memberikan 99 nama. Adu banding dengan sifat Allah. Karena Allah itu memberikan sifat 20 ke kita manfaatkan sifat itu di diri kita. Dan Allah sudah mengasih 99 nama. Adu banding nama itu. Jangan nama-nama di luar sana masuk ke diri kita, jangan. Dengan 99 nama itu, dengan 20 sifat itu, kamu akan bisa melawan ego, maritnya, raksasa diri, ipritnya, egoisnya. Nah itu, Allah itu sudah mengasih modal dengan sifat 20, dengan 99 nama. Tergantung kita bisa mengenal diri kita enggak. Dasar kita itu sangat baik. Kita itu diberikan sifat. Niat Allah, 20 sifat. 99 nama. Dengan itu, nah pemahamannya mudah, kamu harus bisa memahami di situ. Dan kita kembali lagi tentang namanya rohaniyun. Ada rohaniyun, rohaniyun itu adalah cahaya yang menyambungkan. Rohaniyun itu menyambungkan cahaya ilahi, nur ilahi, menyambungkan sama sang pencipta. Kembali lagi, kalau kita bisa menyambungkan rohaniyun kita dengan nur ilahi atau cahaya ilahi, lah itu bagaimana kita menyambungkan dengan sifat 20. Allah itu memberikan sifat 20-nya bagi kita untuk melawan nafsu. Dan Allah itu memberikan namanya 99 nama untuk melawan. Ada beberapa nama jin, setan, ifrit, itu ada beberapa nama makhluk yang ada di diri kita lawan dengan 99 nama yang Allah telah berikan. Itu namanya rohaniyun, penyambung. Rohaniyun itu cahaya di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menyambungkan dengan cahaya ilahinya, bagaimana kita bisa menyambungkan dengan nur ilahinya, bagaimana kita bisa menyambungkan nur Muhammadnya dengan kalam, dengan ucapan, dengan perkataan. Jangan kalam ini atau ucapan ini dengan kalimat-kalimat itu kita membangkitkan odam ayat. Karena odam hayat itulah penyambung antara masuk dunia manusia dan dunia roh, dunia manusia dan dunia sukma, dunia manusia dan dunia jiwa, dunia manusia dan dunia raga. Timbulnya ilmu nanti di situ, kekuatan, kesaktian, penghancur, pelebur, pemusnah, pembina, masal, akal dan pikiran. Karena kita kalau dimusnahin akal pikiran kita nanti akan terbawa dengan namanya tinggi hati, merasa paling benar dan merasa yang paling hebat. Itu namanya rohaniyun. Dan masuk lagi dengan namanya makhluk tanpa nama. Makhluk tanpa nama ini adalah ciptaan kita dari suatu kalimat, dari suatu ajian. Itu ciptaan kita, makhluk tanpa nama. Dibuatlah sama dia, diciptain, dibuatlah keris sama dia, dibuatlah batu sama dia, dibuatlah pusaka, dipasukin hodam. Ini namanya makhluk tanpa nama. Jadilah nama pusaka Empu Gandring, jadilah pusaka namanya pedang naga puspa, jadilah pusaka tentang kujang. Itu namanya makhluk tanpa nama yang dibuat oleh empu-empu yang sangat hebat. Bukan pusakanya yang hebat, tapi kerisnya, pedangnya. Itu yang hebat. Tapi kalau kita balikin, empunya yang hebat. Empu yang hebat, bukan keris. Nah, itulah penciptaan manusia dari beberapa unsur yang ada di muka bumi ini. Itu disebut namanya makhluk tanpa nama. Bagaimana kita bisa mengalahkan makhluk tanpa nama itu? Gampang garis bawahnya. Allah itu telah memberikan kita sifat 20-nya. Allah itu telah memberikan kita nama 99 nama, Asmaul Husna. Adu banding dengan nama Allah, jaminan. Hodam, setan,
siluman itu pasti takut kalau kita murni mempelajari sifat 20-nya yang diberikan kepada kita. Mempelajari 99 namanya, Asmaul Husna yang diberikan kepada kita. Jangan Asmaul Husna ini dibalik jadi ilmu. Sifat 20 ini dibuang. Karena Allah itu menciptakan manusia itu dari sifat 20. Allah wujud, dan bako. Karena Allah itu menciptakan berapa wujud di diri kita. Dari 10 penciptaan jadi satu. 7 terapan jadi satu. 1, 4, 5 pancar jadi satu. Nah, jangan dipisah itu. Allah itu menciptakan manusia itu dari perwujudan yang sangat sempurna. Dari semua gabungan itu disempurnakan. Dari 7 sara dan 13 perkara digabungkan. Dari hayan, kodat, irodat, samirun, basirun, dan kalam. Dari hayan yang hidup, kodat, irodat, berkuasa dan berkehendak. Dari samirun, basirun yang melihat dan yang mendengar. Dari kalam, dari ucapan. Terbentuklah 7 sara dan 13 perkara. 13 perkara ini adalah penciptaan manusia dari sumber tanah-tanah yang telah Allah tentukan dari beberapa unsur. Nah, itulah penjadian manusia yang sangat sempurna. Dari 13 sara, dari 7 sara dan 13 perkara. Kalau kita mengkaji itu, jaminan nafsu akan bisa kita kendalikan. Dan hodam-hodam ayat juga akan bisa kita kendalikan dengan suatu sumber inti dasar penciptaan awal. Nah, kembali lagi tentang namanya makhluk, tentang ciptaan pikiran manusia. Nah, ini makhluk tentang pikiran manusia ini identik, sangat luar biasa. Identik ya. Identiknya kenapa saya bilang sangat luar biasa? Manusia itu bisa menciptakan beberapa unsur dari, misalkan manusia itu bisa menciptakan mobil sport. Dasarnya dari mobil bensin. Mobil bensin ada mobil solar. Ini ciptaan pikiran manusia. Semakin canggih, munculan mobil sport, Lamborghini, Ferrari. Nah, itu manusia itu menciptakan akal pikirannya dari suatu pemahaman. Kalau kita balikin lagi, manusia itu bisa menciptakan dari beberapa unsur. Contohnya seperti kayak tadi, bikin pusaka dari seonggok besi tanah, dibuatlah pusaka jadi sakti mandraguna. Itu pembuatan makhluk oleh pikiran manusia. Manusia itu sangat sakti kalau pikirannya berimajinasi. Pikirannya itu bisa melampaui batas, karena manusia itu diciptakan oleh batas. Tidak ada batasan yang manusia bisa tembus kalau manusianya jenius. Karena manusia itu diciptakan dari beberapa unsur. Nah, itulah yang membuat manusia jadi sangat istimewa. Nah, itulah disebut namanya 8 bisikan yang ada di diri kita. Ada baiknya, ada buruknya, dan ada sisi pandangnya. Bagaimana kita mempelajari sisi suara di dalam diri kita itu dengan sisi pandang seperti apa. Dan pembelajaran seperti apa. Apakah mengenal diri, apakah mengenal unsur, apakah mengenal penjadian tentang ilmu. Karena manusia itu dasarnya tempat bersemayamnya ilmu. Dan dasar tempat bersemayamnya perhatikan ilmu. Dan dasar tempat penggerusak. Karena dasarnya manusia itu semuanya ada di manusia, tergantung dia menggalinya seperti apa. Semoga pemahaman ini bisa menjadikan pemahaman dan edukasi yang baik. Dan pemikiran-pemikiran pola pikir yang baik. Karena pemahaman dari 8 suara ini saya gali itu dari diri, bukan dari luar. Karena pengetahuan di diri itu berbeda-beda tentang akal dan manusia yang akan menjabarkannya. Dan ada beberapa unsur yang berbeda yang dia pelajari. Bukan perbedaan, bukan. Karena unsur yang dia baca itu sama, tapi beda pembelajaran dan beda-beda pengetahuan dan beda penemuan. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, damai, bahagia.